Nah, kemarin kan sudah belajar kan ya waktu kuliah pakar ya mengenai functional food ya. Bumbu dan rempah ini dia juga termasuk functional food yang dia tentunya bagus untuk kesehatan. Jadi dia ada zat gizi, zat non gizi ya istilahnya ya, yang berasal dari rempah-rempahnya. Gitu. Nah, makanya di sini dia manfaatnya pun juga tidak hanya untuk menambah rasa gurih, gitu. Kalau dari penelitian, gitu. Dia juga bisa mencegah peroksidasi lipid sehingga dia bisa menurunkan resiko PJK. Gitu. Jadi bisa nih teman-teman secara ini ya, secara kontinu kayak gitu ya, mengonsumsi misalkan air jahe kayak gitu ya, atau bisa merebus beberapa rempah-rempah kayak gitu, kencur ataupun jahe, terus kunyit kayak gitu, atau bisa minum jamu. Tapi kalau jamu itu kan tentu dia sudah ditambahin gula ya. Kalau pengen pengen memang ini mengurangi gula, nah itu bisa buat sendiri kayak gitu ya. Nah, kalau untuk aroma ya, untuk makanan ini dia menambah bau ya, aromatik gitu ya, rasa dan juga bau kayak gitu di makanannya kayak gitu. Jahe tentunya dia menambah agak rasa hangat kayak gitu ya. Terus bau-baunya juga ya, bau jahe kayak gitu. Kalau kembang kayak gitu ya, kayak kembang kayak bunga cengkeh kayak gitu juga, itu kan juga menambah rasa ya ketika ditambahkan di minuman ataupun di makanan. Nah, ini beberapa fungsi bumbu dan rempah-rempah. Ini kalau yang berhubungan dengan makanan ya, maksudnya berhubungan dengan, bukan berhubungan dengan kesehatan ya. Itu yang ini sama yang ini ya, yang dua ini ya. Jadi dia penyedap atau pembangkit selera makanan. Nah, biasanya kalau makanan-makanan yang dia rempahnya banyak itu kan berasal dari Sumatera ya, kayak gitu. Tapi nggak terlalu enak kayak gitu ya, kalau walaupun banyak rempahnya kayak gitu itu kan nggak terlalu enak ya kayak gitu. Tentunya itu akan berbeda kayak gitu. Ketika kita mengonsumsi misalkan makanan yang oh ini cuma nambahinnya cuma ini bawang merah sama bawang putih aja kayak gitu. Nggak ditambahin daun jeruk, nggak ditambahin daun salam kayak gitu. Itu tentu dia rasa gurihnya tuh beda kayak gitu. Rasa gurih kan juga bisa menimbulkan ini ya, nafsu makan gitu. Nah, ini juga ya, memberi rasa, bau, aroma dan bahan pengawet pada masakan gitu. Bahan dasar farmasi atau obat-obatan. Nah, ini kalau teman-teman ini ya kayak apa namanya, produk-produk sido muncul kayak gitu ya, produk sido muncul kayak gitu kan, yang obat-obatan yang dia memang bahan dasarnya itu memang jamu ya sebenarnya. Memang sebenarnya sido muncul tuh kebanyakan jamu kayak gitu, tapi memang dikemas menjadi bahan yang dikemas sebagai komersil kayak gitu ya, kemasannya lebih bagus gitu. Menghasilkan hidangan yang bernilai gizi karena memang dia functional food. Jadi dia meningkatkan nilai gizi. Walaupun sebenarnya nggak ada, bukan nilai gizi sih, karena memang zat gizinya itu zat non gizi. Kenapa saya bilang zat non gizi kayak gitu? Karena kalau kita belajar di awal-awal ilmu gizi dasar kayak gitu kan ada pengelompokan ya. Ada yang dia zat non gizi, ada dia zat gizi kayak gitu ya. Zat non gizi itu dia juga bagus untuk tubuh kayak gitu. Hanya saja dia kalau dianalisis itu kandungannya sedikit. Dan juga kalau kalian analisis menggunakan Nutrisurvey misalkan, nah, itu dia komponennya tidak ada. Itu berarti namanya zat gizi. Terus yang ini dia merangsang kelenjar pencernaan. Nah, beberapa bumbu, nah ini dia bagus untuk pencernaan. Misalkan kalau kalian lagi susah BAB, kayak gitu, mengonsumsi bumbu tertentu ini, dia bisa melancarkan BAB. Gitu. Bisa jahe sama kencur, kayak gitu. Itu bisa
dikonsumsi. Gitu. Nah, ini golongannya ini dibagi jadi 3 ya. Ada bumbu, herbs, ada rempah, ada seasoning. Gitu. Kalau bumbu ini dia berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dia dalam kondisi segar. Segar ya, berarti dia tidak dikeringkan, jadi masih kondisinya segar. Sedangkan kalau rempah itu dia sudah dikeringkan. Misalkan kalau merica itu kan dari ini ya, dari tumbuhan ya, gitu, dari bunga ya, dari bunga. Terus diambil biji-bijiannya, terus dikeringkan, jadi merica. Cengkeh, nah cengkeh itu kan bunga. Cengkeh itu bunga, terus habis itu dikeringkan, jadi bunga cengkeh. Itu pala itu kan mirip ya, kayak merica ya. Ininya apa namanya? Pengolahannya harus dikeringkan terlebih dahulu, itu namanya rempah. Sedangkan kalau seasoning itu dia itu sebagai penambah rasa. Nah, kalau di sini biasanya ini berarti dia kayak produk komersil ya, berarti ya. Ada saus, kecap, terus dia aneka vetsin atau MSG. Bumbu itu juga bisa diklasifikasikan, jadi yang dia berasal dari hewani, yang dari tumbuhan, yang buatan. Kayak gitu. Kalau buatan tentu yang dia yang seasoning ini ya, ini kan buatan ya. Kayak gitu. Kecap itu kan dari kedelai, tapi dia dibuat gitu ya. Terus yang dia bumbu dari hewani, misalkan dia terasi, dia ebi gitu. Terasi itu kan dari udang ya. Dari udang bener nggak terasi itu? Terasi itu dari udang bukan? Terasi, terus kayak kalau buat rujak kayak gitu ya. Nah, itu biasanya bumbu rujaknya juga dia bisa jadi bumbu yang berasal dari hewan karena itu ditambahkan seafood gitu. Kalau yang bumbu nabati tentu yang ini ya, yang dia bawang putih, bawang merah, merica, cengkeh, pala. Nah, itu namanya bumbu dari tumbuhan gitu. Nah, kalau tadi kan golongannya ya, ini klasifikasinya sebenarnya hampir sama sih. Cuma ini nanti dibedain lagi sih, kayak gitu kayak bumbu sebenarnya hampir sama ya. Kalau ini dia dibedain yang kalau kering tadi kan dia masuknya rempah ya. Nah, kalau ini dibedain juga kayak gitu. Kalau segar, nah segar ini biasanya dia belum mengalami proses pengeringan. Kayak tadi berarti ya, bawang merah, bawang putih, kayak gitu. Kalau bumbu kering, nah itu dikeringkan berarti ya supaya dia tahan lama atau awet. Kayak gitu. Cara pengeringannya bisa dia langsung, nggak pakai alat gitu ya, pakai udara langsung dipanasin kayak gitu. Atau dia bisa pakai uap air atau ruang hampa udara kayak gitu. Terasi itu kan juga di ini ya, dikering istilahnya dibentuk gitu kan ya. Itu kan dikeringkan ya kayak gitu. Ada yang terasi yang dia bentuknya ini apa yang padat kayak gitu. Ada yang dia agak lembek-lembek kayak gitu. Nah, itu berarti dia beda nih proses ininya pengolahannya kayak gitu. Kalau bumbu jadi, nah ini bumbu yang sudah menjadi bubuk kayak gitu ya, sudah dikomersilkan, sudah jadi bubuk kayak gitu ya. Kalau rempah-rempah, nah ini bisa dalam bentuk kering kayak gitu ya. Berarti bumbu kering ini juga termasuk rempah-rempah. Gitu. Cuma di sini dijelaskan dia pakai apa saja sih cara pengeringannya gitu. Nah, ini bumbu dan rempah berdasarkan asal tumbuhannya. Kalau ini akar dan umbi-umbian, ya. Ada kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan temu kunci. Kalau kunyit, nanti ada gambarnya nih, kunyit itu kayak gimana, kayak gitu. Jahe itu kayak gimana, gitu. Kalau biasanya ini ya, sering ke dapur kayak gitu, kalau dari baunya kayak gitu atau dari penampakannya pasti teman-teman sudah tahu ya. Oh kunyit itu sama kayak kunir ya. Kunyit itu sama kayak kunir yang warnanya kuning. Gitu. Jadi kalau masak kunyit atau kunir, nah biasanya tangannya jadi kuning-kuning tuh. Gitu.
Kulitnya juga kalau kunyit biasanya nggak terlalu bercabang kayak jahe ya. Kayak gitu. Biasanya cuma sebiji gitu. Ada cabangnya tapi nggak terlalu banyak kayak gitu. Lebih kasar gitu kulitnya dibandingkan dengan jahe kayak gitu ya. Nah, ciri khas kunyit itu dia bentuknya agak bulat panjang gitu ya. Seperti jari tangannya kita. Kulit arinya beralur-alur, jadi ada apa gerigi-geriginya kayak gitu, berwarna kuning kayak gitu. Fungsinya tentunya sebagai pewarna ya. Kalau mau masak yang dia pengen warnanya kuning, ya itu ditambahin kunyit. Kalau pengen warnanya hijau, kayak gitu ditambahin bayam gitu. Walaupun sebenarnya ada pewarna makanan, gitu. Tapi kalau pengen yang alami, bisa menggunakan kunyit sebagai pewarna makanan. Gitu. Selain itu dia juga bisa mengurangi aroma tajam pada seafood dan juga daging kambing. Jadi direbus tuh bersama dengan seafood dan juga daging kambing. Gitu. Sebagai bumbu masakan tentu, sebagai obat tradisional iya. Gitu. Karena dia fungsinya sebagai antioksidan ya. Kalau jahe, dia warnanya kuning, tapi dia kuningnya tuh lebih ke mau ke putih kayak gitu ya. Rasanya pedas, memberikan rasa panas kalau ketika dikonsumsi ya. Berbau sedap, nah, baunya ya bau jahe kayak gitu ya. Nah, kalau biasanya kita konsumsi kunyit atau jahe, biasanya kalau kita nguap nih, ada baunya nih, kayak gitu. Ada masih kerasa-kerasanya kayak gitu. Terus dia juga mengandung minyak yang mudah menguap. Kalau sudah di ini ya, kalau sudah dipotong gitu, sudah dikupas kayak gitu ya, dia mudah menguap kayak gitu. Jahe akan tahan lama jika penanganannya benar. Jadi disimpannya pada suhu ruang juga ya, atau bisa disimpan dalam lemari es. Tapi sebelumnya dia bisa ini dulu, dibersihkan dulu. Walaupun dia disimpan di lemari es, nah itu harus kemasannya kemasan tertutup supaya tidak ada air yang masuk kayak gitu. Kantong plastiknya harus kantong plastik tertutup kayak gitu supaya dia nggak lembab gitu ya. Kalau dia terlalu lembab nanti dia jadi tumbuk tunasnya gitu. Lengkuas atau laos gitu. Ini biasanya kalau kita sering makan daging-dagingan kayak gitu ya, bentuknya itu kayak daging gitu ya, ternyata laos gitu, atau lengkuas kayak gitu. Karena memang dia fungsinya sebagai penambah aroma segar dan juga harum. Dan dia mengandung minyak asiri. Tadi ya, yang macam-macam minyak tadi ya. Minyak asiri yang dia sebagai antibakteri. Fungsinya selain untuk menambah aroma tadi, juga bisa menghangatkan tubuh. Ini juga untuk ini ya, kalau masuk angin, permudah pengeluaran angin, kayak itu merangsang otot dan melancarkan dahak. Tuh. Selanjutnya kencur dan temu kunci. Ini biasanya digunakan juga nih kalau temu kunci itu untuk masak ini ya, sayur-sayur kayak gitu ya, sayur seger kayak gitu ya, sayur bening. Misalnya ditambahin di temu kunci. Kencur ini juga biasanya untuk jamu atau dia bisa direbus aja nih kayak gitu. Kalau dibuat jamu itu kan biasanya sampai warnanya ini ya putih kayak gitu ya, kuning, putih ke kuning kayak gitu. Nah, ini kunyit kayak gini ya. Nah, ini ada bulir-bulirnya tuh kayak gini, ada apa sih namanya itu? Ya ginilah ya. Pinggir-pinggirnya yang dia melingkar kayak gitu. Terus kalau jahe, nah kalau jahe itu dia agak ke putih, itu ya kuningnya agak ke putih kayak gitu. Ini kandungannya nih. Kalau ini kandungan gizinya, bukan non gizinya ya. Kalau lengkuas, nah lengkuas seperti ini. Jadi dia lengkuas atau laos bisa juga kalau pengolahannya kalau ayam ini ya, kalau ayam lengkuas kayak gitu ya. Itu juga bisa kayak gitu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau kencur, nah ini kencur seperti ini ya, putih. Putih hampir sama kayak jahe warnanya, tapi dia bentuknya berbeda ya. Kalau ini dia agak bulat-bulat kayak gini. Kalau jahe tadi kan bisa bercabang-cabang gitu ya.
Ini kalau kunci seperti ini, dia karena dia masuk ke umbi-umbian ya, kayak gitu. Dia berumbi-umbi seperti ini, kayak berakar gitu kan ya. Nah, itu kalau digunakan untuk masak-masakan yang seger, yang sayur seger, ya itu bisa ditambahkan ke sayur asam ataupun sayur beringin kayak gitu. Itu menambah rasa atau menambah aroma. Gitu. Nah, kalau tadi akar dan umbi-umbian, sekarang ke rempah atau bumbu yang berasal dari batang. Ada serai dan juga ada kayu manis. Berarti kalau batang ini dia di atas tanah ya. Kalau umbi-umbian sama akar itu kan dia di bawah tanah ya. Nah, kalau batang ini ada serai. Nah, ini biasanya dibuat untuk mengharumkan makanan atau penyedap rasa, biasanya untuk soto kayak gitu ya. Kayu manis juga dia untuk menambah rasa manis kayak gitu ya. Biasanya ini seringnya digunakan di kalau kita buat kue gitu ya atau minuman menambah rasa. Nah, ini untuk daun, jadi daun ada beberapa ya. Ada daun salam, daun jeruk purut, kunyit, mint, sama oregano. Gitu. Daun salam ini dia biasanya harus dikeringkan dulu ya. Biasanya tentu pas waktu kita metik belum kering ya. Jadi ketika kita olah untuk menambah rasa untuk makanan harus dikeringkan terlebih dahulu. Kayak gitu. Daun jeruk purut juga dia menambah aroma. Misalkan kalau dia ditambahkan di apa namanya di sambal kacang ditambahkan jeruk purut, atau misalkan kita memasak olahan daging itu bisa ditambahkan jeruk purut juga. Daun kunyit ini juga bisa mengurangi bau amis, jadi bisa untuk merendam gitu ya, merendam atau memarinasi seafood gitu ya kalau kita mau ngolah seafood. Daun mint ini juga bisa ditambahkan di minuman untuk menambah rasa juga. Oregano, nah ini oregano biasanya bentuknya bubuk ya, atau kalau masih segar juga bisa biasanya ditambahkan di makanan. Kalau biasanya itu sering digunakannya itu dalam bentuk bubuk ya, ditambahkan di spaghetti atau di pizza gitu. Yang makanan-makanan Itali itu ditambahkan oregano. Selanjutnya ini ada yang sama ya, daun salam ya, bay leaves ya. Jadi ini ada daun tim, seledri, daun salam tadi udah, basil. Gitu. Nah, tim ini dia juga bisa ditambahkan nih, bentuknya sama kayak kalau kalian tahu ini ya, daun kroket kayak gitu ya, hampir sama kayak gitu. Ini dia membuat kaldu juga bisa ditambahkan, tapi ini jarang ya kalau orang kayak yang sering belanjanya di pasar itu kan jarang ya, jarang beli daun seperti ini, emang nggak ada, belinya harusnya di supermarket. Seledri, nah ini seledri juga biasanya untuk menambah rasa ya. Jadi kalau sop itu ada seledri ataupun nggak ada seledri itu bau, ada perbedaan bau gitu. Kalau kalian sering masak sop gitu ya, nggak ada seledri sama ada seledri, nah itu ada bedanya. Nah, ini yang tadi ada daun salam, jadi harus dikeringkan. Tapi juga ada yang dalam bentuk bubuk itu ada, gitu, dalam bentuk bubuk yang dia dijual, kayak gitu tuh ada. Gitu. Basil, nah ini basil juga selain dari oregano tadi ya bisa digunakan untuk dia pasta, pizza, gitu, spaghetti, nice, kayak gitu juga bisa. Nah kalau kita sudah tahu nih dari daun, dari batang, sama akar umbi, ini dari buah, biji, dan juga bunga, gitu ya. Nah ini bentuknya ya kalau belum tahu ya. Jadi kalau merica tuh seperti ini. Nah, merica tuh seperti ini. Dari buahan gitu ya. Nah, terus ini dari ini dari buah juga nih, kemiri. Jadi di dalamnya itu dia diambil terus dikeringkan gitu.
Cabai itu tahu ya, cabai itu gimana ya. Cengkeh, nah cengkeh itu bunga. Bunga, terus habis itu dikeringkan nih. Jadinya rempah-rempah gitu kan ya. Kecombrang itu juga bunga. Kecombrang bentuknya kayak gini. Kecombrang itu ada yang dia bunganya, ada yang dia bijinya juga ada. Kalau bunganya, bunga kecombrang tuh kayak gini ya. Itu hampir sama kayak bunga ini. Apa sih yang biasanya dibuat di nasi pecel itu bunga apa ya namanya? Ada yang tahu nggak orang Jawa mungkin tahu bunga apa gitu, bunga turi, kembang turi ya. Jadi bunga turi ini hampir sama, nggak sama-sama banget sih. Cuma kalau kembang turi itu kan dia memekar ya gitu ya. Nah ini nguncup gitu bunga kecombrangnya. Nah terus gimana cara memilih dan menyimpan bumbu yang bagus supaya nggak cepet bau nih, kayak gitu. Supaya dia tahan lama seperti apa gitu. Kalau ini berdasarkan dengan jenis bumbunya tadi ya, klasifikasinya yang tadi ya. Bumbu segar, nah ini kalau kita mau beli bawang merah, bawang putih, kayak gitu. Kalau bawang putih, bagusnya beli yang ini, kayak yang dia masih ngumpul jadi satu, ya, masih jadi bonggol, kayak gitu. Atau kalau mau pisah, mau yang beli sebiji-sebiji kayak gitu, nah itu dipilih-pilih yang masih kulitnya masih bagus. Kalau dia sudah agak-agak ada bonyoknya kayak gitu, itu nanti beberapa hari kayak gitu sudah bonyok kayak gitu ya. Yang dia mulus kayak gitu juga. Bumbu daun atau batang, pilih yang segar. Yang tadi daun-daun misalkan daun jeruk, daun salam kayak gitu, itu yang segar. Yang jangan terlalu kering banget. Jadi keringnya itu kering yang kita keringin sendiri kayak gitu. Kalau sudah layu kayak gitu ya, nah itu kan berarti sudah beberapa hari ya. Nah ini karena tidak tahan lama, jadi belinya tuh secukupnya. Tapi kalau daun salam itu kan dikeringin ya, jadi bisa beli lumayan, nggak sedikit-dikit banget kayak gitu. Habis dikeringin itu kan dia pasti tahan lama ya, gitu. Tinggal penyimpanannya aja di tempat yang tertutup kayak gitu. Bumbu basah, ini dia bisa disimpan di freezer ya. Jadi dia harus diolah dulu juga bisa ya. Diolah dulu, yang itu disimpan di plastik kayak gitu. Dikedap udara, plastiknya tuh plastik slipper kayak gitu ya. Supaya dia nggak ada masuk nih udaranya di situ. Bumbu kering, nah ini mudah kehilangan aroma jika disimpan lama. Jadi kalau bisa juga sih belinya sesuai dengan kebutuhan ya, kayak gitu. Atau juga bisa beli dalam bentuk bubuk. Tapi dia jangan yang terlalu banyak. Kalau kita tahu misalkan, ini oregano yang bubukan kayak gitu. Saya jarang nih makainya. Jadi berarti nggak usah beli yang kemasan besar, itu nggak usah beli yang kemasan kecil aja, kayak gitu. Supaya memang nggak terlalu cepat rusak, gitu. Bumbu buatan atau instan yang di MSG kayak gitu. Nah, kita harus lihat nih, dia sudah terdaftar di BPOM atau belum. Kita lihat tanggal kadaluarsanya itu kapan kayak gitu ya. Kalau biasanya dijual di pasar kayak gitu, oh kita harus lihat nih. Jangan asal beli-beli aja. Biasanya kalau beli di pasar itu kan rentengan gitu ya. Kita harus lihat kadaluarsanya kapan gitu. Biasanya kalau tersimpan terlalu lama itu juga agak ini ya, agak menggumpal gitu ya, MSG-nya itu ya. Ataupun misalkan ketika kita sudah beli, terus kita nutupnya nggak rapet tuh, serbuknya tuh akan menggumpal karena dia teroksidasi atau dia terpapar oksigen. Makanya kalau mending kalau sudah dibuka kayak gitu ya, itu mungkin bisa ditali gitu atau bisa dimasukkan di ini ya, di kemasan botol kecil gitu, supaya dia nggak ada udara yang masuk, jadi dia kedap udara gitu. Nah, ini bumbu yang segar tadi ya, jadi dia harus dicuci sebelumnya. Kalau dia umbi-umbian atau daun-daunan itu tuh dibersihkan
kotoran-kotorannya, debu-debunya itu dibersihkan. Jadi terus dikeringkan, masukkan di kertas ke dalam kantong plastik. Nah, itu disimpan di kulkas bisa tahan sampai 14 hari. Disimpannya di bagian sayur itu enggak apa-apa. Disimpan di bagian sayur yang bawah kayak gitu ya. Mengupas bumbu dan simpan dalam wadah kedap udara akan membuat daya simpan lebih lama. Atau misalkan kita mau ini, jadi kalau bawang merah, bawang putih, kalau sudah dikupas itu dia lebih baik dimasukin di kulkas. Kalau dia masih ada kulitnya, baru dia disimpannya di suhu ruang. Atau biasanya kita juga belajar food prep ya, food preparing kayak gitu ya. Bisa diolah, kayak gitu misalkan bawang merah, bawang putih. Nah, ini sudah kita olah nih setengah jadi kayak gitu ya. Kita udah diulek kayak gitu ya, dilembutin kayak gitu, terus ditambahin minyak zaitun kayak gitu ya, atau ditambahin olive oil kayak gitu. Nah, itu bisa tahan lama. Tapi disimpannya memang di kulkas. Nah, kalau disimpan di freezer, nah dia bisa tahan 6 bulan. Tapi kan biasanya kalau bumbu-bumbuan ini jarang ya disimpan di freezer, kecuali kalau misalkan kita marinasi suatu bahan makanan. Jadi misalkan kita memarinasi ayam sama bumbu kunyit kayak gitu kan, biasanya tuh kita kalau mau misalkan mau nyimpen agak lama gitu, sebaiknya itu harus diolah setengah jadi dulu. Misalkan kita udah ngerebus dulu nih ayamnya sama kunyitnya, baru nanti dimasukkan di freezer. Gitu. Jadi jarang ya, bukan jarang nih. Biasanya kalau freezer itu kan untuk penyimpanan ini ya, bahan-bahan makanan, bukan bahan makanan yang ayam, terus dia daging, ikan, kayak gitu ya, olahannya kayak gitu. Nah, jadi jarang menyimpan yang dia bumbu segar dalam waktu yang lama. Tapi kalau disimpan di freezer, bumbunya ini tahannya sekitar 6 bulan. Gitu. Nah, ini ya. Jadi negatifnya itu dia, bukan negatifnya ya, positifnya ya. Karena dia kondisinya beku ya, suhunya di bawah 0 derajat ya. Dia kan keras ya. Dia keras, nah itu dia akan untuk aroma ataupun rasanya itu dia tidak akan berkurang. Tapi tentu kalau ini ya, kalau mau ngolah, mau digunakan tentu akan ini ya, nunggu lama gitu ya, supaya agak lembek gitu. Nah, ini kalau bumbunya bumbu kering, contohnya ini tepung. Tepung atau dia bentuknya bentuk tepung ya gitu ya. Bumbu apa kayak tepung French chicken kayak gitu, tepung French chicken kayak gitu. Nah, itu biasanya bisa disimpan di ruang tertutup, di wadah tertutup maksudnya. Karena memang kalau misalkan dia sudah dibuka, terus misalkan hanya di tali, jadi pakai karet kayak gitu ya, itu kan masih ada udara yang masuk ya. Nah, itu bisa terjadi oksidasi. Jadinya tepungnya itu akan rentan menggumpal. Sebenarnya bisa sih kalau misalkan setelah menggumpal kayak gitu ya, mau kita gunakan, kita halusin lagi tuh bisa. Tapi kan kita penggunaannya masih nggak tahu kapan gitu ya misalkan. Nah, untuk mengurangi ketidakpastian, misalkan, oh nih aku baru sebulan lagi pakai tepung ini, tepung jadinya ini, tepung French chicken-nya kayak gitu. Nah, itu kan nanti bisa rusak. Nah, sebaiknya itu memang disimpannya di tempat atau wadah yang tertutup, bisa botol ataupun bisa plastik yang memang tertutup kayak gitu ya. Dan juga harus diingat nih, diberi label nama bumbu dan tanggal pembuatannya, misalkan kalau buat bumbu sendiri kayak gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan,